Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jaringan ikat, yang mana fungsinya tadi sudah Ibu sampaikan ya, bahwa fungsi jaringan ikat ini ialah mengikat atau menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Nah, jaringan ikat ini tersusun atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Selanjutnya, coba kalian perhatikan pada gambar berikut komponen-komponen dari jaringan ikat. Yang pertama, terdapat serat yang bentuknya tipis, kemudian bercabang-cabang seperti jala. Ini disebut sebagai serat retikuler. Kemudian yang berwarna coklat dan tengahnya terdapat inti disebut sebagai melanosit. Kemudian ada bagian yang berwarna biru besar dan di tengahnya terdapat bulatan, ini disebut sebagai makrofag. Kemudian yang berbentuk bulatan berwarna biru ini ialah sel darah putih. Kemudian yang berbentuk kepingan berwarna merah ini disebut sebagai sel darah merah. Dan di luarnya ini terdapat kapiler darah. Untuk yang berbentuk lingkaran berwarna kuning, ini ialah sel lemak atau sel adiposa yang fungsinya ialah sebagai cadangan makanan atau pengatur suhu tubuh pada manusia. Kemudian yang berwarna hitam ini disebut sebagai mast cell. Selanjutnya ada serat yang berbentuk lurus memanjang tetapi tipis ya. Ini disebut sebagai serat elastin. Sedangkan yang bentuknya tebal berwarna kuning dan lurus ini disebut sebagai serat kolagen. Jadi coba kalian perhatikan ya, kalau serat retikuler dia itu bentuknya tipis seperti jala. Kemudian kalau serat elastin itu dia bentuknya memanjang dan tipis, lebih kecil dari serat kolagen. Kalau serat kolagen itu yang paling besar dan tebal. Kemudian bagian selanjutnya ada fibroblast. Fibroblast ini biasanya bentuknya itu gelendong. Di tengahnya terdapat bulatan ini ya, ini disebut fibroblast. Nah, fungsi dari fibroblast ini ialah untuk mensintesis protein. Kemudian ini makrofag sama yang tadi, sama bentuknya. Kemudian yang berwarna putih, polos, ini disebut sebagai jaringan dasar. Tetapi pada gambar ini ada satu komponen lagi yang tidak terlihat. Yang mungkin kalian ingat dari pretest kemarin ada yang disebut sebagai sel pigmen. Nah, sel pigmen itu fungsinya ialah untuk menghasilkan melanin. Oke, paham ya? Selanjutnya, di sini ada bagan mengenai jaringan ikat. Coba kalian perhatikan. Jadi, jaringan ikat ini terbagi menjadi 3, yakni jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat sejati terbagi lagi menjadi 2, yakni jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat ini terbagi menjadi jaringan mukosa, jaringan areolar, jaringan lemak, dan jaringan retikuler. Sedangkan untuk jaringan ikat longgar terbagi menjadi 2, yakni jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Selanjutnya, jaringan ikat cair ini terbagi lagi menjadi 2, yakni jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. Kemudian yang terakhir ada jaringan ikat penyokong, terbagi menjadi jaringan ikat tulang keras, yang terbagi menjadi 2, yakni ada spongiosa dan tulang kompak. Kemudian jaringan ikat tulang rawan, yang terbagi menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibroblast. Selanjutnya, macam-macam jaringan ikat. Seperti bagan yang tadi, jaringan ikat itu terbagi menjadi 3, yakni jaringan ikat sejati,
jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Nah, jaringan ikat sejati ini terbagi menjadi dua, yakni ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Yang perlu kalian ketahui bahwa jaringan ikat longgar itu menghubungkan antara jaringan yang ada di organ dalam. Mengapa ada di organ dalam? Karena antara jaringan-jaringan yang ada di organ dalam itu tidak membutuhkan ikatan yang kuat, ikatan yang erat, sehingga yang menghubungkan ialah jaringan ikat longgar. Contohnya pada organ jantung dan rongga dalam perut dihubungkan oleh jaringan ikat longgar. Kemudian kalau jaringan ikat padat ini banyak kita jumpai pada bagian luar. Contohnya pada ligamen dan pada tendon. Apa sih Ibu yang dimaksud dengan ligamen dan tendon itu? Kalau ligamen itu adalah persatuan antara tulang dan tulang. Sedangkan kalau tendon ialah persatuan antara tulang dengan otot, yang mana dihubungkan oleh jaringan ikat, yakni jaringan ikat padat. Mengapa kok dihubungkannya oleh jaringan ikat padat? Karena seperti yang kita tahu, tulang ialah salah satu bagian dari anggota gerak. Sehingga apabila anggota gerak itu melakukan gerakan yang kuat seperti berlari, berjalan, itu ikatannya erat, jadi tidak mudah goyah atau tidak mudah pisah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat cair, terbagi menjadi dua, yakni jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. Kalau jaringan ikat darah ini tentu tersusunnya dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, kalau jaringan ikat limfa ini fungsinya ialah untuk transportasi lemak. Untuk yang terakhir, jaringan ikat penyokong terbagi menjadi dua, yakni tulang rawan dan tulang keras. Kalau tulang rawan ini tersusun dari tulang rawan hialin. Nah, ini seperti yang sudah Ibu tandai ya. Jadi tulang rawan hialin itu cirinya berwarna putih. Kalau tulang rawan elastik itu cirinya berwarna kuning. Sedangkan kalau tulang rawan fibroblast ini warnanya keruh. Oke, yang selanjutnya kita bahas ialah tulang keras. Nah, tulang keras mungkin kalian sudah familiar dengan gambar ini. Ini adalah gambar dari salah satu soal yang ada di pretest. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan tulang keras. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan gambar ini, salah satu soal pada pretest kalian kemarin. Jadi tulang keras atau kita sebut osteon itu terdiri dari osteosit. Nah, di mana sih Bu letaknya osteosit itu? Letak osteosit itu berada pada lakuna. Di sini ya. Jadi di dalam lakuna ini terdapat osteosit. Kemudian bagian dari jaringan tulang keras ini ada lamela. Atau yang seperti garis melingkar-melingkar ini disebut lamela. Kemudian ada kanalikuli atau penghubung antara lamela dan lamela ini. Ya, oke. Untuk yang bagian tengah ini disebut sebagai saluran Havers yang bentuknya seperti kanal ini ya. Nah, di dalam saluran Havers ini terdapat pembuluh darah, limfa, serta syaraf.